Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Anissa Afriani, SPD, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris, dan tak lupa teman-teman mahasiswa kelas A PAUD yang kami banggakan. Kami dari kelompok 14 sekaligus kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Inggris yang kami beri judul The Proper and Consolation and the Relationship Between Ruler and People. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 14 yang dimulai dari saya, Inang Suciati dengan NIM 2421021, dan yang kedua Nisrin Humaida Anur 2421022. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai the Badr Visionaries. The Islamic first won the Battle of Badr and returned to Madinah with 70 prisoners. Abu Bakar argued that they belonged to the Prophet clan and were in fact his relative. Therefore, he suggested on the free them forecast compensation with cloud bountifully by the compensations, but Umar bin Khattab suggested to kill them in relation for that we had done in the past to Muslimat at Mecca. Umar also said that thought Muslims were in need to ransom should be required from the prisoners. Of the two optimists, the propel forward and freeze and give his companion the risk to close between kill or releasing with ransom. Soon afterward came the revelation in the forms of Surat Al-Anfal verse 67 commanding ransom from prisoners. The treatment of the remains of Abu Fi'ah bin Ubay bin Salul. When a main feature of Hypocrites Abdullah bin Ubay bin Saul did his son come to see the prophet and asked him to pray for his father, and the prophet agreed. Umar observed this and remind the prophet of commandment of Allah in Al-Quran, the Surat Al-Taubah versi 80, that this is no us asking forgive the hypothesis, and even if you ask it 70 times, Allah will not give them, not long forever. A revelation this can stated in Surat At-Taibah versi 84, forbidding the prophet to play for hypocrites who did or to stand by their griefs. Forbury prisoners, person kept in ration, orang yang ditahan di penjara. 2. Pitch intensity of voice, intensitas suara. 3. Ransom money for the release a person, untuk yang membebaskan seorang. 4. An offer transferring, transfer. Play answer, jawaban. Treatment behaving a person or thing, berperilaku seseorang atau sesuatu. Remind, ingat. Determine, having a strong decisions
memiliki keputusan yang kuat. Grammar usage with atau gambaran yang dibahas di sini adalah penggunaan kata with. With yang digunakan untuk menggunakan harapan yang tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan. Terdapat beberapa bentuk pola penggunaan with, yaitu yang pertama, subject plus with plus simple past tense untuk mengekspektasikan bahwa kita menginginkan keadaan yang berbeda di masa sekarang dan masa depan. Apa yang diharapkan adalah yang tampaknya tidak mungkin terjadi. Contoh, I wish I had more time with you. Saya harap saya punya yang lebih banyak untuk waktu denganmu. Yang kedua, subject plus with plus past tense, yaitu memberikan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu dan ingin diubah, atau membicarakan tentang penyesalan di masa lalu. Contohnya, I wish I had said that. Saya harap saya tidak mengatakan itu. Yang ketiga, subject plus with that object word plus verb 1. Penggunaan with yang dipasangkan dengan word adalah menyatakan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain yang tidak bisa kita sukai atau kita ingin mereka mengubah. Contoh, I wish that May would stop smoking. Saya harap Mary akan berhenti merokok. Yang keempat, subject plus with to plus to infit, yaitu pola ini maknanya sama dengan would like. Pola ini digunakan jika ingin menggunakan keinginan yang sifatnya formal atau resmi dengan sopan. Contoh, I wish to take a bath. Saya ingin mandi. Terdapat pola lain, yaitu dengan menambahkan objek, jadi subject plus with plus object to invite, yang contohnya I wish house people to understand my decisions, yang artinya saya berharap orang-orang itu memahami keputusan saya. Yang kelima, subject plus with that object called plus verb 1. With dan called digunakan saat ingin mengekspresikan atau membicarakan tentang kemampuan dan kemungkinan. Contoh, I wish that I could speak Spanish. Saya harap saya dapat berbicara bahasa Spanyol. Yang keenam, subject plus with somebody something, yang artinya pola ini biasanya untuk memberikan ucapan selamat seperti ulang tahun atau hari besar dan pernikahan. Contoh, I wish her a happy birthday. Saya mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Dari pola tersebut terdapat catatan. Yang pertama, jika yakin bahwa keinginan itu akan terwujud, maka gunakan hope daripada wish. Yang kedua, verb expression setelah had been atau had been biasanya dihilangkan jika identik dengan apa yang telah dikatakan. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nisrin. Kepada Mbak Nisrin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Endang yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 14, yaitu the relationship between ruler and people. Langsung, in his first address after inauguration as Khalifah, Abu Bakar said, amongst other things, that being elected to lead the people did not mean he was better than the other members of the community.
He asked for people's loyalty as long as he remained obedient to Allah and the Prophet, and to that they neglect orders, obviously violating the teachings of Allah and the Prophet. Umar bin Khattab followed the footsteps of predecessors. In following Umar, he asked them to watch the direction of the pool. Meanwhile, he promised to lead them along the right path. In his first proclamation, which Utsman bin Affan immediately sent to his governors, he emphasized that leaders should act as guardians of the people, and not as tax collectors. Then he ordered. In his first address after inauguration as Khalifah, Ali bin Abi Thalib emphasized, amongst other things, that Allah had made a revelation to Al-Quran explaining the good and the bad, and he invited people to enjoy the good and refrain from the bad. Meanwhile, in managing daily state affairs, the Khalifah should continue to preserve the tradition of consultation. It was only during the midterm of the Utsman Caliphate that this tradition lost its value, because then he no longer consulted his senior friends. Ali, for example, during Ali's Khalifah, the system of consultation almost stopped functioning due to dissension among people and split into two camps, Umayyad and Hashimi. Nah, itu dia chapter 14. Lalu ada vocabulary atau kosakata. Yang pertama, assist artinya bantu, mistake artinya kesalahan, fulfill artinya memenuhi, violate artinya melanggar, predecessor artinya pendahulu, rostrum artinya mimbar, forbidden artinya dilarang, value artinya nilai, due to artinya karena. Selanjutnya ada grammar use atau grammar yang akan dibahas kali ini, yaitu to infinitive dan gerund. Yang pertama itu ada to infinitive. To infinitive adalah to plus infinitive. Infinitive adalah bentuk dasar dari kata kerja atau verb one. Penggunaan to infinitive ada beberapa macam, yaitu yang pertama itu ada subject of the sentence atau sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya, to visit Mekah is my long life dream. Mengunjungi Mekah adalah impian seumur hidup saya. Di sini, to visit adalah to infinitive yang berperan sebagai subjek. Lalu yang kedua ada after adjective, setelah kata sifat. Contohnya, she is happy to receive the gift, yang artinya dia senang menerima hadiah. Happy di sini adalah adjective atau kata sifat, yang kemudian dilanjut dengan to receive atau to infinitive-nya. Yang ketiga ada with adverbs to atau enough. To infinitive juga sering digunakan dengan kata keterangan atau adverb. Nah, kata keterangan yang di sini yang dipakai adalah to dan enough atau terlalu dan cukup. Di sini to dan enough untuk menyatakan alasan di balik kepuasan atau ketidakpuasan kita. Polanya adalah to dan enough diletakkan sebelum atau sesudah kata sifat, kata keterangan, atau kata benda yang dimodifikasi. Contohnya, we have too many books to read. Kami memiliki terlalu banyak buku untuk dibaca. Atau, you have enough time to finish. Kamu memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya. Pola yang keempat yaitu ada after question word atau setelah kata tanya. Contohnya, I don't know where to put this book. Aku tidak tahu di mana harus meletakkan buku ini. Selanjutnya, pola yang kelima ada to express purpose, untuk menyatakan tujuan atau niat melakukan sesuatu.
Contohnya, he comes here to see me. Dia datang ke sini untuk menemuiku. Yang keenam, ada verbs followed by the infinitive. Ada beberapa kata kerja tertentu yang bisa diikuti oleh to infinitive, yaitu antara lain ask, care, decide, expect, forget, hope, learn, need, over, promise, refuse, try, want, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Contoh penggunaan katanya yaitu I hope to see you soon. Saya berharap dapat melihat Anda segera. Selanjutnya, grammar use yang kedua adalah gerund. Gerund adalah verb berakhiran ing yang berfungsi sebagai noun. Bentuknya yaitu verb 1 plus ing. Gerund biasa disebut dengan kata kerja yang dibendakan. Ada beberapa bentuk penggunaan gerund, yaitu yang pertama, gerund as subject. Gerund dapat berfungsi sebagai subjek kalimat. Contohnya, playing football is my hobby. Bermain sepak bola adalah hobiku. Playing pada kalimat tadi adalah gerund. Yang kedua, gerund as object of certain verb. Gerund sebagai objek dari kata tertentu. Contoh, I enjoy cooking. Saya menikmati memasak. Kata enjoy di sini termasuk dalam certain verb dari gerund. Sedangkan cookingnya adalah gerund. Pola yang ketiga adalah gerund as object of preposition. Gerund sebagai objek setelah preposisi. Preposisi adalah kata depan. Contohnya, you should pray before sleeping. Kamu harus berdoa sebelum tidur. Nah, tadi pada bentuk kedua, certain verb atau kata kerja tertentu yang bila ingin memasukkan kata kerja sesudahnya, maka harus berbentuk gerund. Certain verbnya ada avoid, continue, dan ditis, delay, enjoy, excuse, finish, forgive, mind, pardon, postpone, save, stop, suggest, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ada juga beberapa preposisi yang dapat dibaca di sini, ada about, after, before, besides, by, for, from, dan lain-lain. Selanjutnya, pola yang keempat, lanjut ya. Tadi ada gerund as object complement. Gerund digunakan sebagai pelengkap dalam kalimat yang biasanya terletak di akhir kalimat. Contoh penggunaannya, her interest is reading poems. Minatnya adalah menulis puisi. Selanjutnya, yang kelima, gerunds after no. Gerund setelah kata no membentuk kalimat larangan. Contoh, no smoking atau dilarang merokok. Bentuk yang keenam, gerund as appositive. Gerund sebagai appositive. Appositive merupakan kata benda yang digunakan untuk menjelaskan atau menegaskan kata benda lainnya. Contoh, she has a bad habit gambling. Dia punya kebiasaan buruk berjudi. Gambling di sini sebagai appositive, menegaskan kebiasaan buruk apa dari si subjek ini. Bentuk yang ketujuh ada noun phrase. Gerund sebagai noun phrase dengan bentuk pola verb ing plus noun. Makna verb ing sebagai gerund untuk menandai kata benda yang disebut terakhir. Contoh, swimming pool yang artinya kolam renang. Swimming di sini menegaskan bahwa kolam tersebut digunakan untuk aktivitas berenang. Selanjutnya, ada verb followed by a gerund and infinitive. Ada juga beberapa kata kerja yang dapat diikuti oleh gerund maupun to infinitive. Antara lain itu ada allow, attempt, begin, continue, hide, like, love, recommend, start, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Baik, segitu saja. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nisrin. Kami dari kelompok 14, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.